Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Python ya. Insya Allah akan berkelanjut. Di pertemuan kali ini kita akan mengenal apa itu Python. Nah, di video ini tujuan belajarnya itu apa itu bahasa Python, yaitu kita akan mengenal Python itu sendiri. Kemudian kegunaan dan fungsi Python. Oke. Apa itu bahasa Python? Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Dikatakan tingkat tinggi di sini karena apa? Perintah yang digunakan dalam penulisan sintaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, atau biasanya di sini pakai bahasa Inggris ya. Nah, kebalikannya itu bahasa tingkat rendah ya, yang itu bisanya dibaca oleh si mesin. Nah, cuman kita tidak akan bahas untuk pemrograman tingkat rendah. Oke. Python termasuk bahasa pemrograman cross-platform yang berarti dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, Python juga termasuk bahasa pemrograman interpreter, yaitu dapat mengeksekusi kode program secara langsung tanpa proses compile. Jadi ketika kita ingin mencetak Hello World, tinggal ketikkan aja print, kemudian Hello World seperti itu. Nah, ini siapa yang merancang bahasa Python? Nah, ini dia. Python dirancang pada tahun 90-an oleh Guido van Rossum dari kebangsaan Belanda. Nah, ini beliau yang mendesain bahasa Python. Tuh. Ada kegunaan dan fungsi Python-nya pastinya ya. Dibuat suatu program tidak mungkin tidak ada kegunaan dan fungsinya. Nah, berikut kegunaan fungsi dan Python, yaitu pertama otomasi dan scripting system, kemudian software testing, kemudian pengembangan web, dan juga pengembangan game, dan lainnya yaitu analis data dan machine learning. Nah, untuk otomasi dan scripting system, otomasi tersebut yaitu proses mengatur komputer atau perangkat lainnya agar bisa menyelesaikan tugas secara otomatis. Ya, secara otomatis ya dilakukan oleh perintah dari pemrograman yang kita buat di Python itu sendiri. Kemudian scripting ini penulisan kode untuk menciptakan sistem otomatis tersebut. Nah, contohnya yaitu misalkan soal matematika sederhana. Misalnya seperti ini, ketika kita akan masukkan perhitungan sederhana menggunakan Python, yaitu kita masukkan saja misalnya variabel A memiliki nilai 9, variabel B memiliki nilai 12. Kemudian variabel C merupakan penjumlahan variabel A dan variabel B. Kemudian kita akan cetak variabel C, maka hasilnya itu penjumlahan dari variabel A dan B. Dan ini seperti ini. Nah, contoh selanjutnya itu mengecek error dan duplikat dalam file ya sebenarnya. Oke. Kemudian kegunaan selanjutnya itu software testing. Nah, untuk mendapatkan perangkat lunak atau software yang terbaik agar memberikan kepuasan kepada pelanggan, perusahaan software harus memastikan produk yang dihasilkan memberikan kualitas terbaik. Maka adanya software testing yang dilakukan oleh siapa? Yaitu Quality Assurance atau QA. Contoh modul Python yang sering digunakan untuk software engineering dalam software testing yaitu diantaranya Robot Framework, kemudian PyTest, dan Unit Test, dan juga masih ada yang lainnya. Nah, ini untuk kegunaan software testing dari Python. Nah, selanjutnya kegunaan dan fungsi Python itu bisa juga untuk pengembangan web. Python juga seperti PHP, yaitu merupakan salah satu bahasa pemrograman back-end yang dapat melakukan transfer data ke dan dari server, dan juga berinteraksi dengan database, dan juga bisa untuk mengelola keamanan situs. Nah, contoh framework Python yang sering digunakan dalam pengembangan web diantaranya yaitu Django, Flask, Cherrypie, dan masih ada yang lainnya. Nah, ini untuk kegunaan dari Python yaitu sebagai pengembangan web. Dan selanjutnya itu kegunaan dari dan fungsi Python yaitu pengembangan game. Python banyak digunakan dalam pengembangan game, baik game itu sederhana maupun game yang lebih rumit. Karena apa? Karena Python menyajikan prototipe game dalam cara yang paling cepat dan efisien.
Contoh framework Python yang sering digunakan dalam pengembangan game yaitu Pygame, Pygrade, Panda 3D, dan masih ada yang lainnya juga ya. Mungkin kalian bisa searching. Bisa juga silahkan disebutkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya itu ini yang paling sedang hippie yaitu analis data dan machine learning, di mana Python menjadi bagian penting dalam data science dan artificial intelligence atau AI. Kenapa? Mudah dipahami, serbaguna, dan fleksibel. Nah, seorang data scientist dan analis berbantukan Python, dia dapat memvisualisasikan data berupa diagram pie, baris dan bar, 3D plot, dan juga histogram. Nah, contoh library Python yang sering digunakan untuk data analis dan machine learning diantaranya Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Oke, ini dari video pertama kita belajar Python, mengenal Python, apa itu Python, dan kegunaan dari Python itu sendiri. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.